Tema firman Tuhan hari ini di ibadah yang kedua ini adalah iman yang tidak pasif. Kalau ngomong soal iman, itu tuh adalah sesuatu yang kita sudah sering dengar, bahkan kadang kita tuh sudah kayak biasa dengan yang namanya iman. Tapi kebenarannya waktu Tuhan itu melihat kepada manusia, yang dicari sama Tuhan itu iman. Kalau Tuhan itu melihat kepada anak manusia, dikatakan kalau Tuhan mencari, adakah ia mendapati iman? Gitu ya. Artinya apa? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita itu cuman bisa percaya tanpa melihat. Itu namanya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah kita lihat ya kita gak perlu iman dong. Kayak saya bilang, ini bisa diminum. Saya haus, saya bisa minum air. Kalau ini saya bisa lihat, itu bukan iman. Saya gak perlu beriman, saya bilang, nanti saya beriman saya bisa minum air. Saya gak perlu. Tapi kalau di padang gurun saya jalan di mana tidak ada air, kemudian saya berkata saya beriman saya akan menemukan air. Saya belum lihat mata air, tapi ketika saya berkata saya beriman saya akan lihat mata air. Kalau Tuhan turut bekerja, saya bisa ketemu mata air. Bahkan firman Tuhan bilang di padang belantara pun mata air bisa berbual-bual. Iman itu diperlukan ketika kita menunggu janji Tuhan. Yang pertama apa? Pasti ya keselamatan kita kan. Kita jaga iman kita, jangan pernah ditukarkan dengan apapun juga. Jangan ditukarkan dengan pasangan hidup yang tidak seiman. Gak apa-apa lah kompromi, nanti kan aku bisa buat dia tobat. Iya kalau Anda yang bisa bawa dia kembali kepada Tuhan. Kalau Anda yang dibawa menjauh dari Tuhan gimana? Gak ada jaminan. Karena itu kita selalu bilang sama anak muda, jaga iman ya, jangan sampai kehilangan iman. Iman pun juga jangan sampai gugur di tengah masalah. Ada masalah kita bilang, Tuhan di mana? Kok Tuhan belum jawab doaku? Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Jangan-jangan Tuhan tidak adil. Mungkin ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Seringkali pertanyaan orang yang baru saja mengalami tragedi dalam kehidupannya, pertanyaannya adalah, why God? Mengapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Dan kalau enggak hati-hati, kalau matanya tidak tertuju kepada Tuhan, imannya tidak tertuju kepada Tuhan, mudah sekali untuk orang seperti ini kecewa akan Tuhan. Apalagi kalau ditambahi embel-embel, aku kan sudah melayani, aku kan sudah sungguh-sungguh. Kenapa kok semakin sungguh-sungguh malah justru ngalamin masalah? Kembali lagi, kenapa Tuhan, why? Imannya goyah. Padahal orang yang sama bisa jadi dengan situasi yang lebih buruk, asalkan dia tetap punya iman yang tertuju kepada Tuhan, bahkan bukan kepada doanya sendiri. Kalau orang yang beriman sama doanya tuh gini bilangnya, padahal aku sudah berdoa. Imannya kepada Tuhan apa kepada doanya sendiri? Kalau kita berdoa lama kemudian gak dijawab terus kita bilang, padahal aku sudah berdoa, kenapa Tuhan masih terjadi juga sesuatu yang buruk? Cek lagi, jangan-jangan iman kita bukan ke Tuhan tapi kepada doa kita sendiri, kebaikan kita sendiri. Waktu kita ngalamin keadaan tragedi dan lain-lain seperti itu, disitulah iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Kita akan belajar. Orang yang dalam keadaan yang sama buruknya bahkan bisa lebih buruk. Kalau imannya itu tertuju kepada Tuhan, daripada dia bertanya mengapa Tuhan, yang belum tentu ada jawaban yang bisa memuaskan hatinya.
orang ini akan beriman kepada Tuhan. Pertanyaannya akan begini, untuk apa ya Tuhan? Aku alami semua ini, apa ya rencana Tuhan di balik setiap kejadian yang aku alami? Bukan bertanya why kemudian kecewa, tapi dengan iman percaya bahwa lewat kejadian ini pasti ada rencana Tuhan. Pasti Tuhan tuh punya maksud. Kenapa anakku harus kehilangan papanya di saat mereka itu usianya remaja? Usia yang paling butuh-butuhnya papa. Kenapa kok Tuhan malah panggil suamiku pulang? Kalau Anda tanya jawabannya, Anda cari jawabannya, belum tentu Anda akan dapat jawabannya. Tapi kalau Anda beriman, Anda memandang kepada Yesus, Dia Allah yang berdaulat. He is a sovereign God. Anda akan bertanya, untuk apa ya Tuhan? Cari kehendak Tuhan. Mungkin Anda tidak temukan di awal-awal, tapi satu hari orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik, kata firman Tuhan. Termasuk ketika Anda mau mencari rencana Tuhan dalam setiap kejadian, satu ketika Anda akan menemukan sebuah pengertian, ternyata untuk ini. Waktu saya kehilangan papa saya, itu juga adalah kehilangan yang paling berat di hidup saya. 5 tahun saya enggak bisa pulang lihat bongpainya, enggak bisa, enggak kuat. Terlalu berat. Sama, awalnya saya juga nanya why. Sampai satu titik itu waktu saya ada di tengah-tengah gereja yang bikin KKR kesembuhan, ada satu ruang kecil di hati saya. Itu orang bisa sembuh ya, kenapa papa enggak bisa sembuh? Itu orang bisa melayani bareng keluarganya, kok saya enggak dikasih kesempatan itu? Sampai satu titik, waktu papa sudah dipanggil Tuhan, saya terus gitu ya bergumul. Sampai satu ketika Tuhan pakai satu ayat firman Tuhan bilang begini, kurangkah arti penghiburan Allah bagimu? Saya langsung mau sampai kapan saya berduka cita? Saya mulai move on. Saya cari firman Tuhan. Waktu itu saya benar-benar menemukan untuk apa papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Supaya saya bisa mengenal Allah saya sebagai Bapa. Itu buat saya pribadi. Dan itu enggak gampang, enggak langsung. Berduka ya berduka, Tuhan tuh baik kok, prosesnya dibiarin. Enggak apa-apa. Justru saya heran kalau ada orang Kristen yang baru kedukaan langsung bisa, puji Tuhan. Enggak apa-apa. Bahaya justru, saya enggak perlu nangis. Ya enggak, jangan gitu. Nangis menangislah. Enggak apa-apa. Tapi temukan rencana Tuhan untuk apa. Butuh tahun-tahunan memang enggak apa-apa. Tapi jangan menjauh dari Tuhan. Dalam kebingungan kita, dalam pertanyaan kita, dalam proses kita dengan Tuhan. Walaupun kita tuh tidak punya iman sekalipun, tetaplah melekat dengan Tuhan. Karena satu hari, His understanding will come. Pengertiannya akan datang. Sama seperti kalau kita tanya, kenapa saya punya anak? Mungkin yang dilahirkan berkebutuhan khusus berbeda dengan anak-anak lain. Anda mau cari pertanyaan jawaban mengapa, yang Anda temukan kadang cuma positive thinking, motivasi. Kadang malah jadi menyalahkan diri sendiri. Iya ya, gara-gara mungkin waktu hamil aku makan ini makan itu. Dengarkan saya, nothing wrong. Tidak ada yang salah. Firman Tuhan katakan, karena kehendak Tuhan, perbuatan Tuhan hendak dinyatakan. Cari tahu, miliki iman yang tertuju kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iman kita itu enggak tertuju kepada orang. Sesekali ya kita bilang aku lagi lemah imannya. Kita butuh orang percaya. Bahasa kita tuh kadang gini, oke, aku nunut imanmu. Ya sudah, aku tuh gak punya kemampuan untuk percaya, tapi dia kok yakin banget. Ya sudah, aku ikut imanmu. Baik toh,
Kita lemah, terus teman kita percaya, doa orang benar, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Yang diminta bukan untuk menghabiskan hawa nafsu, tapi yang diminta adalah hal yang baik, Tuhan akan bekerja. Ketika lemah iman kita, melekatlah. Cari Tuhan lebih, jangan tinggalkan persekutuan dengan orang percaya. Karena iman itulah yang membuat kita akan bertahan sampai kesudahannya. Imanmu yang berharga itu, kata firman Tuhan, diuji. Itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Iman kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Iman kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Anda harus tahu itu. Dan iman itu bukan sesuatu yang pasif, Anda harus tahu. Iman itu bukan sekedar pasrah, tapi berserah. Pasrah itu artinya mungkin awal-awal ya, kita tuh merasa desperate, gak tahu harus berbuat apa, kita pasrah, wes gak apa-apa. Supaya kita tuh gak ngotot pakai kekuatan sendiri. Mungkin awalnya sebentar aja pasrah. Tapi begitu ada iman, aku percaya waktu aku angkat tangan Tuhan pasti turun tangan, oke? Setelah itu ingat baik-baik bahwa iman kita bukan iman yang pasif. Aku punya iman yang tidak pasif. Itu yang harus kita ingat. Iman kita itu beda dengan iman percaya kepada Yesus ya. Kalau iman percaya kepada Yesus itu adalah iman yang mutlak. Tidak perlu ditambah apa-apa. Cukup mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kita diselamatkan. Kalau itu sudah tidak ada yang bisa apapun yang kita lakukan. Tapi untuk berjalan dengan Tuhan, dari penggenapan janji Tuhan yang satu kepada penggenapan janji Tuhan yang berikutnya, iman kita tidak bisa pasif. Amin. Kalau Tuhan mau menyelamatkan keluarga kita, kita beriman. Anda yang tadi kita yang datang di ibadah pagi, kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Kita buat perjanjian dengan Tuhan tuh bagi keselamatan keluarga kita. Kita buat perjanjian dengan Tuhan bagi keturunan kita, anak-anak kita. Nah, yang seperti ini butuh action kita. Butuh tindakan nyata. Gak bisa cuman ya udah pasrah. Terus kita nggak berbuat apa-apa, nggak seperti itu. Kita lihat ayatnya, Yakobus 2 ayat 17-18 dikatakan begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ingat ya, ini bukan untuk diselamatkan. Kalau kita itu sudah selamat, saya tuh suka loh bikin kuis untuk anak-anak. Coba deh, biar gak tegang ya, saya bikin kuis untuk jemaat. Manakah yang menyelamatkan kita? A. Tuhan Yesus. B. Tuhan Yesus plus perbuatan baik kita. A atau B? Yang jawab A bisa angkat tangan. Yang jawab B bisa angkat tangan. Oke, maaf ya. Yang benar adalah A. Tuhan Yesus saja cukup. Tapi bukan berarti setelah diselamatkan kita tidak perlu berbuat baik. Dengarkan saya. Kita itu berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik itu karena kita ini sudah selamat. Kalau masih Tuhan Yesus plus perbuatan baik, kita tidak akan sanggup.
perbuatan baik kita tuh seperti kain kotor. Kalau gitu penjahat di sebelah kanan, saya kadang suka lupa ya kanan atau kiri ya, sorry ya. Di salib itu dia percaya Yesus, habis itu dia ngapain? Gak sempet ngapa-ngapain, langsung mati. Tapi Tuhan bilang hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ingat ya, jadi kalau ada kuis seperti itu lagi jangan terjebak ya. Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Ingat loh lagu itu loh, one way, Jesus, satu jalan, Yesus artinya cuma satu aja. Bukan gini kan, one way plus perbuatan baik, enggak ya. Jadi keselamatan kita itu sudah murni, bulat, cuman Tuhan Yesus aja. Miliki keyakinan keselamatan kita. Nah, yang di sini dikatakan adalah kalau kita itu punya iman tapi tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Artinya perbuatan kita itu menunjukkan iman kita. Ya, kemudian ayat yang ke-22, lompat ya, kita baca langsung ke 22. Kamu lihat bahwa, baca sama-sama, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Siapa di sini yang sedang menunggu penggenapan janji Tuhan dalam kehidupannya? Anda bisa angkat tanganmu tinggi. Saya juga. Salah satu yang saya tunggu-tunggu adalah saya pengen lihat anak saya dibaptis Roh Kudus dan bisa berbahasa lidah. Yang saya lakukan adalah mengusahakan, bukan dilatih. Training bahasa lidahnya sesat ya, gak boleh, gak bisa. Tapi berusaha mengenalkan pribadi Roh Kudus. Saya ajarin, dulu Mami kenal Roh Kudus itu caranya adalah Mami bilang, Roh Kudus kalau engkau ada aku ingin mengenalmu. Saya berharap anak saya bisa doa sendiri dari hatinya gitu loh. Nah tugas saya adalah menginspirasi, membawa ke KKR anak. Menanti-nantikan kapan ya penggenapan janji itu terjadi atas anak saya. Saya enggak bisa diam di rumah aja dan kemudian enggak peduli dengan kerohaniannya. Terus saya bilang kan saya beriman Roh Kudus bisa dicurahkan. Gitu maksudnya. Akan ada tuntunan Tuhan untuk Anda melakukan sesuatu. Dan waktu itu terjadi, ingatlah firman Tuhan hari ini. Bahwa iman Anda dan saya bukan iman yang pasif. Iman itu akan menolong Anda melakukan sesuatu. Aku akan menunjukkan kepadamu perbuatanku dari imanku. Maka imanku itu akan bekerja sama dengan perbuatanku itu. Maka imanku itu akan menjadi sempurna. Tidak ada iman yang akan disia-siakan oleh Tuhan. Minimal iman itu menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah dengar sebuah kesaksian begini. Ada seorang ibu tuh kena cancer. Kemudian dia beriman terus. Dia sembuh. Sampai terakhir tambah parah kehidupannya. Ibu ini tuh nanya kepada salah satu hamba Tuhan di gereja. Aku ini salah tak kalau aku ini terus beriman. Padahal aku tahu aku tidak mungkin sembuh. Dan benar memang besoknya langsung meninggal. Jadi di hari terakhirnya itu dia bilang begitu. Saya bersyukur ya Tuhan pakai hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini bilang begini. Justru ketika engkau beriman sampai akhir hidupmu. Engkau tidak beriman tuh kepada hasilnya. Imanmu itu menyenangkan hati Tuhan. Saya tuh langsung, aduh waktu saya dengar kesaksian itu saya kenal baik soalnya ibu ini. Saya
malu. Saya enggak tahu, saya enggak yakin. Jujur ya, walaupun saya hamba Tuhan. Saya tuh enggak seyakin itu. Kalau saya ngalami apa yang ibu ini alami. I'm not confident enough to say, aku akan ngomong kayak ibu itu. I cannot. Waktu itu saya langsung doa sama Tuhan, bilang, Tuhan tambahkanlah imanku. Aku mau punya iman itu yang gak depend on hasil. Yang gak bergantung sama hasil. Tapi imanku itu yang aku inginkan adalah iman yang menyenangkan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu dari iman itu tetap targetnya bukan hasil. Tetap targetnya adalah Tuhan, imanku ini menyenangkan Engkau dan perbuatanku ini kuserahkan kepadamu. Siapa tahu firman Tuhan yang berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan terlaksanalah rencanamu, itu terjadi dalam hidupku. Buat saya hadiah terbesar itu sudah diterima, keselamatan. Yang lain-lain, jawaban doa adalah bonus dari Tuhan. Saya tidak bisa jadikan itu sebagai sebuah tuntutan. Kalau saya ikut Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, berarti doa saya harus dijawab, semuanya harus berjalan dengan baik, semuanya harus lancar. Dia adalah Allah yang berjanji untuk menyertai kita. Bersama-sama melalui setiap prosesnya. Bersama dengan kita. Itu saja yang membuat kita bisa punya iman. Itu yang membuat kita tuh tidak takut melangkah. Menunjukkan perbuatan dari iman kita dengan sebuah keyakinan. Imanku ini menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang aku lakukan ini disertai Tuhan. Amin. Kita akan lihat satu cerita. Kalau kita ngomong soal kehidupan Yusuf, kita jangan langsung berpikir, oh itu relevannya untuk anak muda. Karena masih menggapai mimpi gitu ya. Kita ini loh sudah lebih berusia tuh kayaknya pengennya tuh yang lebih ya damai, tenang gitu. Anda salah. Selama kita masih hidup di dunia ini, yang namanya perjuangan iman akan terus ada. Maka yang Yusuf alami ini bisa memberikan sebuah contoh kepada kita, sangat jelas sekali mana yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan sebagai bentuk dari iman kita yang tidak pasif, dan mana yang merupakan janjinya Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di hidup kita. Kita lihat ya dengan cepat. Yang menjadi bagian kita yang kita bisa teladani dari kehidupan Yusuf itu apa? Kita lihat dari Kejadian 39 ayat 9. Ini ayat yang sangat tidak asing. Beberapa kali ya di tahun ini khotbahnya tuh Yusuf terus gitu ya. Semoga hari ini Anda bisa mendapatkan firman Tuhan yang baru gitu ya dari cerita ini. Ini adalah jawabannya Yusuf waktu digoda sama istrinya Potifar. Lihat ya, ini itu amazing karena jawabannya itu keluar dari seorang muda. Berarti kita pun sebagai orang dewasa yang lebih dewasa, kita lebih matang harusnya secara karakter dan pengurapan. Yusuf itu menjawab begini kepada istri Potifar. Bahkan di rumah ini, Potifar sendiri tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dimensinya Yusuf ini keren. Dia tahu kepada siapa dia bertanggung jawab. Yang pertama yaitu kepada Potifar. Dalam melakukan tanggung jawabnya, Yusuf ini tidak berani kompromi, jelas batasannya. Yang dipercayakan Potifar itu cuma harta benda, istri itu milik Potifar. Dia bukan anaknya Potifar yang diserahkan kepada Yusuf jadi istrinya. Ini tuh istrinya Potifar. Yusuf tahu tanggung jawabnya di depan manusia. Dan yang kedua, Yusuf juga tahu hormat dan takutnya akan Tuhan.
Sehingga Yusuf itu berkata, dan bagaimana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini, sejahat ini. Kepada siapa? Bukan kepada Potifar, tapi kepada Allah. Salah satu kuis lagi yang saya suka tanyakan. Yusuf dengan Musa lebih tua siapa? Yang bilang lebih tua Musa angkat tangan. Yang bilang lebih tua Yusuf angkat tangan. Sudah nggak ada yang berani angkat tangan ya. Enggak. Ini cuman sedikit gurauan gitu ya. Saya aja dulu salah kok. Kadang-kala kita tuh karena lihat usianya waktu ceritanya ditampilkan, kita tuh bisa langsung dengan spontan. Saya dulu juga pikir Musa itu lebih tua. Terus waktu lihat di historinya Alkitab baru sadar, iya ya. Kan Musa itu kan yang ngeluarin bangsa Israel dari Mesir. Lah yang bawa bangsa Israel ke Mesir siapa? Yusuf gitu kan. Tapi kemudian ada satu kebenaran itu yang benar-benar memberkati saya. Ternyata berarti kalau Musa itu lebih muda, Yusuf itu jauh lebih tua, zamannya aja sudah beda banget kan. Berarti di zaman Yusuf itu belum ada turun perintah Allah. 10 perintah Allah yang dituliskan di loh batu yang menjadi hukum. Termasuk di dalamnya perintah untuk jangan berzina. Itu belum turun, belum ada. Tapi Yusuf itu bisa punya hormat dan takut akan Tuhan. Firman itu bukan ditulis di loh batu, tapi di hati. Karena apa? Yusuf itu lihat teladannya papanya. Papanya itu menyembah Tuhan. Menyembah Allah yang hidup. Gentar, ada takut akan Tuhan. Itu yang dibawa Yusuf. Bagian kita yang tidak pernah berubah di dalam menunggu penggenapan rencana Tuhan adalah tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu adalah bentuk iman kita yang tidak pasif. Kita berjuang di hidup ini. Kalau ada yang perlu diperjuangkan Bapak Ibu Saudara dalam hal permasalahan Anda, kalau ada yang perlu diperjuangkan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Anda di area di mana Anda membutuhkan terobosan, perjuangkanlah yang ini. Perjuangkanlah untuk tetap dihadapi benar, didapati benar di mata Tuhan. Bukan lobby sana sini, kompromi. Kelihatannya jalan akan dibuka, tapi kalau itu bukan dari Tuhan, maka ujungnya akan ada tuntutan balik yang akan kita harus bayar double price. Mending kita bayar harganya di mil yang pertama, yaitu dengan berusaha hidup benar apapun yang terjadi, tidak kompromi sedikit pun. Anak muda yang keluarganya berantakan, bayar harganya dengan hidup benar. Bukan kebalikannya, nggak kuat aku tak rusak sekalian hidupku. Sudah lihat papa mama broken, aku tak sekalian jadi rusak. Kalau kayak gitu Anda bayar 2 kali. Anda bayar harga pertama merusak diri sendiri. Nanti begitu di mil kehidupan Anda yang kedua, papa mama sudah tidak ada. Anda tidak bisa kembali. Sudah kadung hancur. Kenapa nggak lebih baik pilih di mil pertama? Waktu tekanan itu ada, waktu masalah itu ada. Waktu pergumulan itu nyata, bayarlah harga untuk tetap hidup benar. Sesakit apapun, semahal apapun harganya. Itu yang Yusuf lakukan. Dia tahu kok. Jadi simpanan Tante Potifar itu lebih enak daripada jadi budak yang gak jelas nasibnya. Yusuf tahu kok. Kalau dia tidak nurut perintah Tante Potifar itu, istri Potifar itu bisa memasukkannya ke penjara. Yusuf tahu kok. Dan penjaranya Yusuf itu gak main-main. Kenapa gak main-main?
Karena yang masukkan itu adalah Potifar. Tapi yang bisa mengeluarkan dari penjara itu adalah Firaun. Padahal Yusuf itu gak ada koneksinya sama sekali dengan Firaun. Tahanan raja yang mengeluarkan cuma bisa raja. Gak ada harapan sama sekali. Penjara itu seperti the end-nya. Jangan takut. Kalau misalnya keputusan kita hidup benar, seperti yang terjadi sama Yusuf. Seolah-olah malah jadi dead end. Kelihatannya, aku ini sudah hidup benar tapi kok malah masuk penjara. Yusuf, saya sampai heran ya, terbuat dari apa ya hati anak ini? Ketika dia hidup benar, ternyata dia masuk penjara, dia nggak jadi pahit di penjara. Kenapa? Karena di penjara, dia tetap melakukan yang terbaik. Itu adalah bukti iman. Bagian kita dari tanda iman kita itu tidak pasif adalah kita akan melakukan yang terbaik. Tetap, sekalipun di tengah masalah, tetap akan lakukan yang terbaik. Pelayan-pelayan Tuhan, dengarkan saya. Waktu Anda punya masalah, bukan berarti pelayanan Anda kepada Tuhan Anda bisa sembarangan. Dengan berkata, maklum ya Tuhan, aku lagi punya pergumulan, aku gak sempat doa, gak sempat persiapan. Masalah Anda tidak boleh mengurangi kualitas Anda. Yusuf itu dikatakan di Kejadian 39 ayat 22 sampai 23, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bagian kita adalah menjaga hidup tetap benar dan terus melakukan yang terbaik, karena bagian Tuhan adalah menyertai dan membuat berhasil. Tapi ingat, waktu Yusuf itu mungkin sudah lupa dengan mimpinya. Waktu Yusuf tuh sudah menjadi orang kepercayaan kepala penjara, dia jalani hari demi harinya. Tuhan itu tidak lupa. Keberhasilan dan penyertaan Tuhan di hidup kita itu bukan standar yang Tuhan itu mau kerjakan dalam hidup kita. Kadang bagi kita ya, jawaban doa itu adalah segalanya. Bagi kita ya, pergumulan kita tuh selesai, itu segalanya. Tapi Anda jangan lupa, bagi Dialah yang memiliki rencana melebihi rencana kita. Bagi Dia yang memiliki ide, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Rencananya itu loh lebih tinggi dari rencana kita. Kita harus hidup dengan iman yang seperti itu terus. Kalau misalnya ayat ini hanya berhenti di sini, maka ya sudah, Yusuf akan dikenal sebagai apa? Salah satu budak Ibrani yang menjadi kepercayaan kepala penjara. Tapi ada satu lagi, sabar ya, satu lagi. Bukti bahwa iman itu tidak bisa pasif untuk menggenapi janji Tuhan. Yaitu apa? Compassion. Hati yang peduli dengan orang lain. Tidak cuma memikirkan diri sendiri. Itu tanda iman kita tidak pasif. Yusuf itu kalau cuma sekedar jadi baik, melakukan yang terbaik, melakukan yang benar, ya sudah selesai ceritanya. Tapi Anda tahu kan ceritanya selanjutnya apa? Dikatakan Kejadian 40 ayat 6 sampai 7, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, mereka ini adalah juru minum dan juru roti. Lihat, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun tadi itu loh, juru minuman, juru roti yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Dia nanya, mengapakah hari ini mukamu semuram itu?
Coba bayangkan, sama-sama ada di penjara. Lihat temen mukanya muram tuh biasa gak sih? Sangat biasa. Dengarkan, milikilah hubungan dengan Tuhan itu begitu dekat. Sampai hati ini itu tidak lagi memikirkan diri sendiri. Karena kalau Yusuf tuh memikirkan diri sendiri, kamu muram, aku loh sukacita, ya dilewatin aja. Kamu muram, semangat ya. Nggak sebatas itu, Yusuf itu sincerely care. Menunjukkan kepedulian. Kenapa kok mukamu muram? Dan tanpa Yusuf tahu itu jadi apa? One of the way. One of the open door. Salah satu jalan keluarnya. Walaupun sempat ada masa di Alkitab dikatakan juru minuman ya. Di sini ada Bapak edukasi, saya takut salah-salah. Juru minuman itu yang sudah dibebaskan itu lupa sama dia. Padahal Yesus sudah bilang, nanti kalau kamu keluar, kamu ketemu tolong bilang ya, aku di sini, aku tidak bersalah. Tapi Yusuf dilupakan. Itu loh, kalau imannya cuma ke Tuhan, bukan ke orang. Waktu kita bantu orang padahal kita sendiri sedang ada masalah, kita itu bukan berharap kepada orang itu untuk menolong kita. Karena kalau kita berharap orang itu bakal nolong kita balik, one day kita bisa trap dengan yang namanya kekecewaan. Aku udah benar-benar belain loh bantu orang ini padahal aku sedih kesusahan. Aku pikir dia bisa bantu, aku juga satu hari. Ternyata enggak. Balik lagi, iman yang tidak pasif. Imannya kepada Tuhan, jangan pernah kepada manusia. Waktu kita menunjukkan kepedulian, waktu Yusuf itu menunjukkan kepedulian, apa yang bekerja di sana? Apa yang menjadi bagian Tuhan? Tuhan mengerjakan perkara yang supernatural. Tuhan memberikan kepada Yusuf gift, karunia, mengartikan mimpi. Itulah yang bisa membuat juru minum itu keluar. Itulah yang bisa membuat satu ketika Firaun punya mimpi dan begitu bingung dengan mimpinya, juru minuman ini tiba-tiba ingat lagi sama Yusuf. Dalam menanti penggenapan janji Allah, jangan lupakan ada pemakaian Tuhan untuk kita. Tuhan mau kita peduli dengan orang lain. Tuhan mau kita punya compassion. Kalau Anda saat ini sakit, jangan tunggu Anda sembuh baru Anda minta dipakai Tuhan. Justru Anda tahu rasanya sakit, Anda lebih bisa berdiri untuk orang lain dan mendoakan orang lain. Kalau Anda sendiri kekurangan, bantulah orang yang kekurangan. Kalau Anda sendiri, saya kok percaya ya, compassion itu menggerakkan hati Tuhan. Ketika kita lihat anak kita itu memberikan makanan yang dia inginkan, terus waktu sudah didapat, terus dia itu kasih ke kita tuh terharu banget. Ini kan yang kamu pengen, kok kamu malah kasih. Tuhan kita itu tergerak ketika kita itu menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Tidak ada perintah Tuhan yang datang kepada Yusuf dan berkata lewat mimpi, besok akan ada muka muram dari juru itu ya, kamu datangi, kamu tanyai. Enak ya kalau ada gitunya. Itu terjadi naturally. Karena iman yang tidak pasif itu adalah iman yang tidak egois. Waktu dia bergerak, waktu dia mau dipakai Tuhan, waktu dia melangkah, perkara-perkara yang tidak masuk akal itu akan terjadi. Saya selalu percaya kalau ada orang yang terpuruk dalam pekerjaannya, selain fokus berdoa minta ada terobosan, tapi ketika di dalamnya muncul sebuah hati yang mulia, supaya lewat pekerjaanku ini Tuhan, aku bisa memperkerjakan orang lain lebih banyak.
Berkati ya Tuhan, saya kok yakin ya, pekerjaan yang dasarnya hatinya adalah ingin menolong orang, akan diberkati oleh Tuhan. Akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Biar kita sama-sama pulang dengan sebuah komitmen. Dalam kita menunggu janji Tuhan, kita punya iman yang tidak pasif. Saya akan berdoa buat Anda, sebentar lagi kita doa sama-sama. Saya tidak bisa tuntun Anda satu-satu, karena saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan Anda, tapi Tuhan saya tahu. Nanti ya, waktu kita berdoa, kalau ada tuntunan yang begitu spesifik di hati Anda, untuk Anda lakukan sesuatu, entah itu membereskan apa yang tidak benar, apakah itu memperbaiki selama ini yang Anda belum kasih yang terbaik, ataukah itu menunjukkan kepedulian kepada orang yang tiba-tiba Tuhan gerakkan di dalam hati Anda, melangkah ya. Itu adalah iman Anda yang akan bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Anda. Walaupun itu tidak ada hubungannya langsung, tidak ada koneksi langsung antara apa yang Tuhan suruh dengan apa yang Anda gumulkan. Kayak Yusuf ini loh, gak ada hubungannya langsung kan. Waktu dia menolong dia gak berpikir ini bisa bawa dia keluar. Wong dia gak tahu masalahnya apa. Just a simple obedience will lead you to a greater miracle. Sebuah ketaatan sederhana akan menuntun kita pada mujizat yang besar. Sebuah ketaatan untuk melangkah. Itu yang Tuhan inginkan dari antara kita. Saya tadi tersungkur di sana. Karena ada sebuah kalimat yang tiba-tiba terngiang-ngiang di pikiran saya. Kalimat itu adalah ini. Asal ku jamah saja jubahnya. Kemudian saya membayangkan seorang wanita yang sedang sakit pendarahan. Kalau itu benar-benar pendarahan beneran. Tapi dia menolak untuk diam saja. Dia merangkak sekuat tenaga. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Anda berdarah-darah dalam area apa? Jangan diam di tempat. Cari kehendak Tuhan. Tanya Tuhan, what can I do? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang saya doakan siang hari ini untuk setiap Anda yang hadir. Amin.